Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Hari Karunia Tuhan. Melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 22 Juli 2021, kita diperjumpakan kembali untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum membaca, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, berkat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Nafas karunia-Mu menjadi bagian hidup kami pada saat ini. Semua kami sambut dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Kami rindu untuk mengisi kehidupan ini dengan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Buatlah kami mengerti akan titah-Mu, agar kami dapat memperlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga kehidupanmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, dan melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Gembala yang tekun mendoakan dombanya. Saudara, pandemi COVID-19 menghadirkan sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi kehidupan dan kerja kita. Pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan yang lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Pertanyaannya, dengan kenyataan itu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang gembala? Surat Paulus kepada jemaat Kolose memberikan gambaran bahwa komunikasi dan hidup yang saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan ada jarak yang membentang. Melalui suratnya, Paulus tidak henti meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingat mereka. Bahkan dengan sungguh-sungguh Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan lain hal dapat ia kunjungi, dan ada juga yang tidak dapat dikunjungi, senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan, dikuatkan dan dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan beroleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaan-Nya. Komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan
nampaknya menjadi hal yang efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat kepada sosok gembala seperti Paulus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dipaparkan Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita, bahwa proses penggembalaan di masa kini tidak boleh terhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak. Kalau Paulus dapat menjembataninya dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun dapat melakukannya dengan sarana komunikasi yang semakin canggih, agar komunikasi dengan jemaat dapat berlangsung dengan baik. Terpujilah Tuhan, Sang Gembala yang baik. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami hidup menurut firman-Mu, dan buatlah kami memegang teguh Taurat-Mu dan memelihara dengan segenap hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami mendapat kekuatan baru dari firman-Mu, bahwa dalam suasana pandemik virus COVID-19 ini, ketika iman kami, ketika kesabaran kami teruji, maka janganlah tinggalkan kami Tuhan. Kuatkan kami untuk terus saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kami tetap kuat dan utuh dalam persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Salah satu kewajiban kami Tuhan dalam masa pandemik ini adalah menjaga jarak. Namun hal ini tidaklah menghalangi berjalannya pelayanan. Para kawan-kawan sekerjamu majelis gereja dan juga pengurus organisasi intragerejawi, dalam lindungan kasih-Mu Tuhan, akan terus melakukan tugas pelayanan dengan tak jemu-jemu. Buat kami terus setia, buat kami terus mempunyai semangat, dan kuasai kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat bertindak dengan benar dalam suasana ini. Ya Tuhan, kami pun berserah bersama dengan panitia pembangunan ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon kiranya Tuhan tetap memberkati segala usaha upaya yang dilakukan oleh panitia untuk memulai pembangunan gedung gereja di Katimbang. Bahwa dalam kasih-Mu Tuhan, semuanya ini akan kami mulai dengan baik dalam waktu dekat ini. Tuhan ada atas segala urusan dan persiapan-persiapan. Kami yakin Tuhan bahwa hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami dengan baik dan akan berakhir pula dengan baik dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Pekerjaan yang ada di hadapan kami, pelayanan yang ada di hadapan kami, kiranya kami tetap lakukan dengan penuh tanggung jawab. Usaha-usaha yang terus dikelola oleh umat-Mu Tuhan, warga jemaat-Mu, kiranya tetap dikelola dengan baik dan benar, dan terus menghasilkan buah-buah berkat dalam kehidupan. Bapa di sorga, kami menyerahkan pengharapan dari saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan mengaruniakan kekuatan agar mereka dapat melewati masa-masa perawatan dan pemulihan ini dengan sabar dan setia dalam pengharapan. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan kuatkan melewati masa duka. Tetapi perkenankan pula kami untuk mengucap syukur dalam segala hal-hal yang terbaik, terindah yang terjadi dalam kehidupan. Syukur atas pertambahan usia, syukur atas keberhasilan dalam pendidikan, syukur mendapatkan posisi yang baik dalam pekerjaan, dan lain-lain
Tuhan perkenankan kami untuk memuji Engkau, dan biarlah pengucapan syukur umat-Mu berbau harum di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua cita-cita bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang berjuang dalam pendidikan. Bagi sekolah-sekolah yang memulai hari-hari baru dalam masa perkenalan sekolah, Tuhan berkati. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bagi yang telah selesai melakukan masa perkenalan lingkungan sekolah, kami ucapkan syukur atas lindungan Tuhan. Bapa di sorga, berkenanlah Engkau Tuhan memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan hati yang selalu gembira. Berkati tiap pribadi-pribadi kami, berkati semua keluarga kami Tuhan. Berkati semua orang yang berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan bagi saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit, dan berkati pemerintah kami Tuhan yang terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Oh Bapa di sorga, perkenankan kami datang membawa segala syukur dan doa kami kepadamu. Semua kami bawa hanya dalam satu nama, yaitulah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara sekalian. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita.